Di tengah kota besar ada gedung, apartemen tinggi, sekolah, rumah sakit, taman hiburan, dan stadion. Tapi nggak ada satupun suara manusia. Hening total. Satu-satunya suara adalah angin yang berdesir. Dan apa? Klik, klik, klik dari alat pengukur di tanganmu. Kamu masuk ke sebuah sekolah. Buku-buku pelajaran masih terbuka di atas meja. Boneka-boneka anak-anak tergeletak di lantai taman kanak-kanak. Masker-masker gas kecil berserakan, seolah-olah anak-anak itu baru saja menggunakannya. Di luar, kamu melihat ikon paling seram dari kota ini, sebuah biang lala Ferris wheel kuning yang berkarat. Biang lala ini nggak pernah sekalipun dinaiki oleh pengunjung. Biang lala ini dijadwalkan buka pada tanggal 1 Mei 1986. Nah, buat kalian yang nggak tahu biang lala apa ini, kalian bisa searching di Google ya, cari apa itu biang lala. Nah, lanjut. Tapi, kota ini tuh mati. Kenapa mati? Kalian mau tahu? Lanjut kita. 5 hari sebelumnya, kamu tidak sedang berada di film horor. Kamu sedang berdiri di Pripyat atau Ukraina, kota hantu paling terkenal dan paling berbahaya di planet bumi. Jantung dari zona aliensi Chernobyl. Tidak seperti Centralia atau Pitcher, kota tambang tua. Pripyat adalah kebalikannya. Di tahun 1986, Pripyat adalah kota masa depan Uni Soviet. Ini adalah kota nuklir, dibangun khusus untuk para pekerja dan ilmuwan elit yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Chernobyl. Kalau dibaca ya, Chernobyl, BYL, yang jaraknya cuma 3 km dari kota. Pripyat adalah kota impian, gaji tinggi, apartemen mewah, untuk standar Soviet, umur rata-rata penduduknya cuma 26 tahun. Kota ini penuh dengan keluarga muda, ilmuwan jenius, anak-anak. Mereka adalah masa depan Soviet. Mereka tidak tahu, mereka sedang hidup di sebelah bom waktu terbesar dalam sejarah manusia. Pukul 1.23 pagi, 1:23 pagi, 26 April 1986, di dalam reaktor nomor 4 PLTN Chernobyl, para teknisi sedang melakukan sebuah tes keamanan yang ironisnya justru melanggar semua protokol keamanan. Sebuah lonjakan daya yang tak terkendali, sebuah tombol darurat yang cacat desain, tombol AZ-5, menciptakan neraka. Dalam sepersekian detik, terjadi 2 ledakan dahsyat. Ledakan pertama yaitu menghancurkan gedung. Ledakan kedua melemparkan tutup reaktor sebesar 2000 ton. Bayangin, 2000 ton itu berat banget itu ke udara, seperti tutup botol soda. Inti reaktor nuklir yang membara dengan suhu ribuan derajat terbuka langsung ke atmosfer. Api berwarna biru listrik yang aneh menyembur ke langit malam. Ini bukan kebakaran biasa. Ini adalah kebakaran nuklir yang memuntahkan partikel-partikel radioaktif seperti gunung berapi yang tak terlihat gitu. Di kota Pripyat, 3 km jauhnya, warga terbangun dong ya, karena ya suara ledakan kan. Boom, bangun itu. Banyak yang pergi ke balkon apartemen mereka. Mereka melihat cahaya biru pelangi yang cantik di atas reaktor. Mereka nggak tahu apa itu. Apakah itu petasan gitu? Nggak tahu ya kan. Lanjut. Panggilan darurat pertama masuk. Ada kebakaran di Chernobyl. Tim pemadam kebakaran pertama langsung dikirim nih. Mereka tidak diberitahu kebakaran nuklir. Mereka pikir ini cuma kebakaran listrik biasa. Oh, kebakaran listrik. Oke, let's go. Mereka datang tanpa baju anti radiasi. Mereka cuma pakai seragam pemadam biasa. Mereka adalah pahlawan pertama dan korban pertama. Mereka naik ke atap reaktor yang hancur dan mulai menyiramkan air ke sesuatu yang tidak bisa dipadamkan oleh air. Mereka berdiri tepat di atas inti reaktor yang terbuka. Dalam 20 menit, mereka mulai muntah-muntah hebat. Gitu kan. Muntah-muntah hebat lah, kan radiasi gitu. Mereka merasakan rasa logam di mulut mereka. Kulit mereka berubah jadi merah coklat, terbakar radiasi.
Mereka adalah orang-orang pertama yang mengalami kematian akut radiasi. Mereka semua tewas dengan cara yang mengerikan beberapa minggu kemudian. Ya, karena ini adalah efek dari radiasi. Jadi kalian kalau ada radiasi jauh-jauh lah ya. Di pagi hari, pemerintah Soviet menutupi insiden ini. Mereka bilang ke warga Pripyat, calm, tenang, semua aman, tetap di dalam rumah. Tutup jendela. Kota Pripyat tidak dievakuasi. Padahal di jalanan, tingkat radiasi sudah ribuan kali lipat di atas batas normal. Udara yang mereka hirup beracun, tanah yang mereka injak beracun. Warga Pripyat menghabiskan 36 jam. Nih, berarti 1 hari lebih ya. Setelah ledakan, hidup di salah satu tempat paling radioaktif di bumi. Radioaktif di bumi paling gitu. Tanpa mereka sadari. Banyak warga yang penasaran pergi ke sebuah jembatan rel kereta api yang punya pemandangan bagus ke reaktor yang terbakar. Mereka berdiri di sana berjam-jam menonton cahaya cantik itu sambil menghirup debu radioaktif. Hampir semua orang yang berdiri di jembatan itu akhirnya tewas, dead. Jembatan itu sekarang dikenal sebagai jembatan kematian. Kapan Soviet akhirnya panik? 2 hari kemudian ketika para ilmuwan di Swedia yang jaraknya 1100 km mendeteksi tingkat radiasi yang sangat tinggi di udara mereka. Mereka melacaknya nih dan sadar sesuatu yang besar meledak di Uni Soviet. Dunia luar tahu sebelum rakyatnya sendiri tahu. Akhirnya 36 jam setelah ledakan, pemerintah Soviet mengirim 1.200 bus ke Pripyat. Sebuah pengumuman diputar di seluruh kota. Perhatian warga, akan ada evakuasi sementara. Bawa hanya dokumen, barang penting, dan makanan untuk 3 hari. Tinggalkan hewan peliharaan, Anda akan segera kembali. Wah, parah sih kalau ada cat lovers. Masa ditinggalin? Mereka berbohong. Mereka tahu tidak ada yang akan pernah kembali. Dalam 3,5 jam, kota berpenduduk 50.000 orang itu kosong total. Ratusan anjing peliharaan berlarian di jalan, mengejar bus majikan mereka. Aduh, kasihan. Tidak mengerti kenapa mereka ditinggalkan. Tim militer terpaksa membunuh semua hewan itu beberapa minggu kemudian karena bulu mereka sudah sangat terkontaminasi. Oh, kasihannya. Dog lovers, ini adalah cerita yang sangat menyedihkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perang. Bukan perang melawan negara, tapi perang melawan fisika. Mereka menciptakan zona alienasi seluas 30 km di sekeliling reaktor. Kota Pripyat ada di tengah-tengahnya. Ratusan ribu tentara dan pekerja likuidator dikirim untuk membersihkan bencana. Mereka harus membuang tanah lapisan atas. Mereka harus menembak semua hewan. Oh no. Mereka harus naik ke atap reaktor yang masih membara untuk melempar puing-puing grafit yang sangat radioaktif. Banyak dari likuidator ini tewas atau cacat seumur hidup. Dalam reaktor yang hancur, inti nuklirnya meleleh dan membentuk gumpalan seperti lava yang menetes ke ruang bawah tanah. Benda ini dijuluki kaki gajah atau the elephant foot. Benda ini adalah objek paling berbahaya yang pernah dibuat manusia. Berdiri di dekatnya selama 5 menit di tahun 1986. Akan membunuhmu dalam 2 hari. Benda itu masih di sana, masih panas. Hari ini, kota Pripyat masih berdiri, masih ada. Tapi karena radiasi, kalian jangan sekali-kali datang ke sana.